Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Anjeli, BP 1801071026, kelas 3 D3 Akuntansi. Saya akan mempresentasikan laporan praktek kerja lapangan saya pada Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, bagian latar belakang. Politeknik Negeri Padang merupakan salah satu lembaga pendidikan tinggi vokasi yang melahirkan lulusan siap pakai dalam dunia kerja. Politeknik Negeri Padang memiliki program praktek kerja lapangan yang dilaksanakan pada semester 6 dengan waktu pelaksanaan selama 3 bulan. Praktek kerja lapangan ini merupakan syarat wajib bagi mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan di Politeknik Negeri Padang. Dengan dilaksanakannya praktek kerja lapangan ini, diharapkan agar mahasiswa bisa merasakan terjun langsung dalam dunia kerja dan dapat menerapkan serta mengaplikasikan ilmunya secara nyata yang didapat selama perkuliahan. Bagian selanjutnya, tujuan pelaksanaan praktek kerja lapangan. Praktek kerja lapangan diselenggarakan dengan tujuan yang pertama, melatih mahasiswa agar mampu beradaptasi dalam dunia kerja. Yang kedua, memberikan pengalaman kepada mahasiswa tentang sistem kerja di instansi pemerintahan ataupun swasta. Yang ketiga, menambah wawasan tentang dunia kerja. Bagian selanjutnya, manfaat pelaksanaan praktek kerja lapangan. Yang pertama, bagi mahasiswa, melalui praktek kerja lapangan ini, mahasiswa mendapatkan pengalaman nyata serta mengetahui gambaran permasalahan yang dihadapi dalam dunia kerja. Selain itu, praktek kerja lapangan juga dapat melatih rasa tanggung jawab mahasiswa terhadap apa yang dikerjakannya. Yang kedua, bagi Politeknik Negeri Padang. Politeknik Negeri Padang dapat menjalin kerjasama dengan dunia usaha. Yang ketiga, bagi entitas Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat. Entitas dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja lepas yang berwawasan akademik dari praktek kerja lapangan tersebut. Terbantunya entitas dalam menyelesaikan pekerjaan dengan adanya mahasiswa yang melaksanakan praktek kerja lapangan dan sebagai bentuk kepedulian entitas terhadap pendidikan di Indonesia. Bagian selanjutnya, sistematika penulisan. Laporan praktek kerja lapangan ini terdiri dari 5 bab. Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. Bab 2 profil entitas. Bab 3 pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapangan. Bab 4 pembelajaran yang diperoleh selama praktek kerja lapangan. Dan bab yang kelima adalah penutup. Selanjutnya, bab 2 profil entitas. Bagian sejarah Kantor Polda Sumbar. Pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat di Sumatera Barat secara resmi belum dapat informasi yang jelas tentang kemerdekaan. Namun, dalam Kota Padang dan sekitarnya pada masa itu terdapat beberapa unit kepolisian seperti Kepolisian Keresidenan Sumatera Barat, Kantor Kepolisian Kota Padang, dan Kantor Polisi Padang Luar Kota, serta Pasukan Istimewa Polisi. Pada awal tahun 1946, kedudukan pusat pemerintahan Sumatera Barat pindah ke Bukit Tinggi. Dalam masa peralihan itu terjadi mutasi dalam beberapa jabatan kepolisian daerah Sumatera Barat. Pada tanggal 17 Agustus 1950, dengan resmi RIS dibubarkan dan kembalilah Republik Indonesia sebagai suatu negara kesatuan di Nusantara. Polisi Kota Padang yang tadinya berstatus polisi RIS mengadakan mutasi pimpinan untuk menggantikan jabatan-jabatan yang ditinggalkan oleh orang-orang Belanda. Diangkatlah Kaharudin Datua Rangkayobasa sebagai Kepala Kepolisian Kota Padang dan sekitarnya. Lokasi Polda Sumbar sekarang terletak di Jalan Jenderal Sudirman nomor 55, Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya, bagian struktur organisasi Polda Sumbar. Yang pertama, unsur pimpinan, terdiri dari Kapolda dan Wakapolda. Yang kedua, unsur pengawas dan pembantu pimpinan atau pelayanan, yang terdiri dari Itwasda, Bitpropam, Bithumas, Bitkum, Bittik, Roops, Rorena, Roesdm, Pripim, Setum, dan Yanma. Yang ketiga, unsur pelaksanaan tugas pokok, terdiri dari SPKT, Dit Intelkam, Dit Reskrimum, Dit Reskrimsus, Dit Res Narkoba, Dit Binmas, Dit Sabara, Dit Lantas, Dit Pamovit, Dit Polairut, dan Dit Tahti. Sedangkan yang keempat, unsur pendukung, terdiri dari SPN, Bitq, Bitdokes. Dan yang kelima, tingkat kewilayahan, terdiri dari Polres. Selanjutnya, bab 3 pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, bagian deskripsi kegiatan, yaitu praktik kerja lapangan dilaksanakan di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat.
praktek kerja lapangan dimulai pada tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan 15 Juni 2021. Ditempatkan di Biro SDM bagian perawatan personel atau Bakwatpers. Untuk jam kerjanya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 7 sampai pukul 6 sore. Bagian selanjutnya, uraian kegiatan selama PKL. Kegiatan yang saya lakukan selama PKL di kantor Polda Sumbar antara lain yang pertama, melaksanakan tadarus. Tadarus merupakan kegiatan rutin bagi Bakwatpers yang wajib dilakukan setiap pagi setelah melaksanakan apel pagi pukul 7.30 sampai dengan pukul 8. Yang kedua, membuat jadwal tadarus dan undangan tadarus. Saya diarahkan untuk menyusun jadwal tadarus per satkar berdasarkan urutan satkar, lalu membuat undangannya dan didistribusikan kepada masing-masing satkar. Yang ketiga, membuat aneks giat tadarus. Merupakan hasil rekapan absen dari masing-masing satkar yang mengikuti kegiatan tadarus dalam bentuk persentase yang nantinya akan menjadi laporan pada saat rapat bulanan. Yang keempat, membuat surat pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH anggota Polri. Merupakan surat pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota Polri karena telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Yang kelima, membuat surat izin kawin atau SIK. SIK merupakan surat untuk melangsungkan pernikahan bagi anggota Polri atau PNS pada Polri. Yang keenam, panitia sidang pranikah dan sidang BP4R merupakan kegiatan wajib sebelum melaksanakan pernikahan untuk anggota Polri maupun PNS Polri. Pada saat sidang ini nantinya anggota Polri, PNS Polri, dan calonnya akan diberikan pemahaman pembekalan tentang berumah tangga. Yang ketujuh, menerima surat masuk dan menginputkan ke dalam agenda surat masuk. Merupakan kegiatan menginputkan setiap surat masuk yang diterima ke dalam agenda surat masuk dalam berbentuk Excel. Yang kedelapan, menginputkan kinerja ke dalam aplikasi e-kinerja. Merupakan website yang digunakan untuk mencatat, melaporkan, menyimpan, dan menilai kinerja anggota Polri. Yang kesembilan, membuat pengusulan permohonan pemberhentian dengan hormat atau PDH. Pemberhentian dengan hormat atau PDH adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap anggota Polri maupun PNS Polri yang akan memasuki masa pensiun. Yang ke-10, membuat surat pelaksanaan kegiatan sosialisasi perumahan untuk PNPP. Yang ke-11, membuat surat petikan kenaikan gaji berkala atau KGB. Merupakan kenaikan gaji yang diberikan kepada anggota Polri dan PNS Polri apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala dan mendapat penilaian rata-rata cukup dalam penilaian pelaksanaan pekerjaannya. Yang ke-12, menginput data personel yang mengusulkan tanda kehormatan atau tanhor. Tanda kehormatan merupakan serangkaian penghargaan atas jasa yang diberikan kepada anggota Polri yang berjasa dan berprestasi dalam pengembangan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Yang ke-13, menginputkan data anggota Polri dan PNS Polri yang mengusulkan PUM. PUM atau pinjaman uang muka merupakan sejumlah uang sebagai pinjaman tanpa bunga untuk mendapatkan kredit kepemilikan rumah. Data anggota Polri dan PNS tersebut diinputkan ke dalam Excel yang nantinya akan diusulkan ke Mabes Polri. Yang ke-14, panitia pelaksanaan acara pembekalan dan pelatihan keterampilan gelombang 1 tahun anggaran 2021 Polda Sumbar. Pembekalan dan pelatihan keterampilan merupakan kegiatan yang disiapkan oleh bagian SDM untuk anggota Polri maupun PNS Polri yang akan memasuki masa pensiun. Yang ke-15, membuat laporan bulanan upaya pelayanan kesehatan atau Yankes. Laporan bulanan upaya pelayanan kesehatan Polda Sumbar dibuat untuk melaporkan semua jenis kegiatan upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh seluruh Satkar dan Satwil di lingkungan Polda Sumbar. Selanjutnya, bab 4, pembelajaran yang diperoleh. Bagian pertama adalah hal-hal positif yang diterima selama perkuliahan. Banyak sekali pembelajaran yang didapat saat perkuliahan yang bisa bermanfaat ketika melakukan PKL, antara lain disiplin waktu. Di Polda Sumbar sangat diperlukan disiplin waktu karena jam kerja atau jam operasional bagi karyawannya dimulai pada pukul 7. Selanjutnya, belajar menyesuaikan diri dan bersosialisasi di lingkungan kerja. Lalu, kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi di dunia kerja.
memiliki pengalaman di dunia kerja. Bagian kedua, manfaat PKL terhadap pengembangan soft skill dan evaluasi kekurangan soft skill yang dimiliki. Praktek kerja lapangan ini dapat mengasah dan mengembangkan kemampuan diri seperti kemampuan dalam berkomunikasi. Selanjutnya, meningkatkan soft skill dalam menggunakan Microsoft Word. Bagian ketiga, manfaat magang atau PKL terhadap pengembangan kemampuan dan evaluasi kekurangan kemampuan kognitif yang dimiliki. Praktek kerja lapangan ini dapat mengembangkan kemampuan kognitif, misalnya kemampuan komunikasi dan beretika di dalam dunia kerja. Saya mendapat pembelajaran tersebut di mata kuliah Bahasa Indonesia dan Etika Bisnis. Kemampuan mengoperasikan komputer. Saya mendapat pembelajaran terkait komputer di mata kuliah Komputer Akuntansi. Tentang bagaimana cara menggunakan Microsoft Word, Excel, Microsoft PowerPoint. Bagian keempat, identifikasi kunci sukses dalam bekerja berdasarkan pengalaman di tempat PKL. Pelaksanaan PKL ini membuat saya mendapat banyak pengalaman. Dari pengalaman tersebut ada beberapa kunci sukses yang saya dapatkan, antara lain menghargai waktu, jangan malu bertanya jika belum paham, percaya pada diri sendiri, pantang menyerah, dan jadikan kesalahan sebagai pembelajaran. Bagian kelima, rencana perbaikan atau pengembangan diri, karir, dan pendidikan selanjutnya berdasarkan pengalaman selama pelaksanaan PKL. Berdasarkan pengalaman PKL, saya mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan bidang akademik ataupun non-akademik, melatih tanggung jawab dalam setiap pekerjaan yang diberikan, percaya akan kemampuan diri. Dengan hal-hal tersebut, saya bisa merubah diri saya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Sekian laporan praktek kerja lapangan saya pada Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.